Badan Perlindungan Pekerja Migrasi Indonesia atau BP2MI menyelamatkan puluhan wanita yang menjadi korban perdagangan manusia ke Irak dan Singapura. Wanita ini diamankan saat berada di tempat penampungan di wisata di kawasan Cibubur, Jakarta Timur pada Rabu 11 Agustus 2021. Rencananya 7 orang ini berangkat ke negara tujuan pada Kamis 12 Agustus esok. Kepala BP2MI Beni Ramdhani mengatakan sejumlah wanita ini berasal dari kota berbeda yakni seperti Sukabumi, Indramayu, dan juga Karawang. Menurut Beni, sejak tahun 2016 lalu pihaknya sudah melarang seluruh perusahaan penyalur TKI ke Timur Tengah karena ia tidak ingin para pekerja di Timur Tengah menjadi korban konflik antar negara. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis dari wartakotalive.com, ada Miftahul Munir yang akan memberikan laporannya. Selamat siang, Munir. Selamat siang, rekan Firda. Munir, bisa dijelaskan berapa total keseluruhan wanita yang diselamatkan oleh BP2MI ini? Baik, bisa saya jelaskan. Untuk BP2MI yang ada di Jakarta ini berhasil menyelamatkan 9 orang wanita yang akan diberangkatkan ke negara Irak karena mereka memang kepepet untuk bekerja dan butuh biaya hidup. Kemudian untuk yang ada di Tanjung Pinang sebanyak 19 orang yang akan diberangkatkan ke negara Singapura. Dengan tujuan berbeda ini, maka keberangkatannya pun sama pada hari ini juga. Demikian rekan Firda. Munir, dari mana saja asal para korban ini? Baik, untuk para korban ini memang berasal dari berbagai kota yang ada di Indonesia. Misalnya berada di Indramayu, terus kemudian Karawang, kemudian juga ada yang dari Sukabumi. Rata-rata para pekerja ini merupakan dari daerah Jawa Barat. Demikian rekan Firda. Dari puluhan wanita yang menjadi korban ini, apakah mereka tahu akan menjadi korban perdagangan manusia? Baik, bisa saya jelaskan, para korban ini hampir semua tidak mengetahui kalau penyalur tenaga kerja Indonesia adalah ilegal, sehingga mereka hanya datang atau ikut untuk bekerja di luar negeri sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Seperti itu rekan Frida. Apa yang dijanjikan oleh pihak calo atau dari penyalur ini, penyalur migrasi ini kepada para korbannya? Baik, untuk para korban ini diiming-imingi oleh uang dan sempat diberikan uang juga sebesar 2 juta sebagai uang santunan kepada keluarga para korban. Sehingga para korban ini merasa ada kebaikan dari para calo atau penyalur tenaga kerja Indonesia ini yang menggugah hati para korban ini untuk mau berangkat ke negara Irak dan Singapura. Kemudian juga mereka dijanjikan dengan upah sebesar 300 US dollar atau sekira 4,3 juta. Demikian rekan kerja. Berarti ada iming-iming dari calo atau penyalur migrasi ke para korbannya ya. Kemudian setelah diamankan oleh BP2MI, bagaimana saat ini nasib para korban? Baik, untuk para korban ini ada yang diamankan di BP2MI di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Mereka akan ditampung di sana sampai kasus atau para calo-calo penyalur TKI ini ditangkap oleh BP2MI yang nantinya bakal diserahkan kepada aparat kepolisian. Sehingga selama proses kasus ini berjalan, mereka akan ditempatkan di sana. Setelah kasus ini atau pemberkasan ini diserahkan kepada aparat kepolisian, maka para pekerja atau para korban ini akan dipulangkan ke daerah masing-masing dengan biaya yang ditanggung oleh BP2MI. Demikian rekan Firda. Oke, baik. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Malam ini kembali kita menyelamatkan 7 ibu-ibu yang hampir menjadi korban penempatan ilegal. Mereka berangkat dari berbagai daerah di tanah air, dari Indramayu, kemudian dari Karawang, ya, Jawa Barat, juga Sukabumi. Mereka hampir saja diberangkatkan dengan negara tujuan Qatar, transit di Irbil, ya. Transit di Qatar, kemudian negara tujuannya adalah Irbil, ya, Irak. Bayangkan negara konflik Timur Tengah, kita sejak tahun 2016 sudah tidak boleh lagi menempatkan untuk sektor pekerja rumah tangga, tapi 7 orang ini hampir menjadi korban. Tidak hanya 7 orang untuk hari ini,
di Tanjung Pinang ini ada 19 calon pekerja ya migran yang hampir diberangkatkan ke Singapura untuk pekerja rumah tangga. Sudah ditangani oleh UPT, sekarang mereka dalam perlindungan negara, ditempatkan di shelter dan besok pagi akan dibawa ke Jakarta. Apa yang kita bisa tangkap dari peristiwa hari ini bahwa penempatan ilegal masih terus terjadi. Para sindikat, mafia terus bekerja. Nah, ini sekali lagi membutuhkan kerja bersama kementerian lembaga, bahwa negara tidak boleh kalah, kita tidak boleh membiarkan manusia-manusia, anak-anak bangsa diperjualbelikan, di mana hasil dari proses perdagangan orang, perbudakan modern ini, keuntungannya dinikmati oleh para sindikat dan mafia. Dan saya sudah janjikan sejak awal dalam kepemimpinan saya, kita ingin buktikan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan dari ujung rambut sampai ujung kaki sebagaimana perintah Presiden Jokowi kepada saya. Dan apa yang kita lakukan hari ini adalah bukti bahwa perang total melawan sindikat penempatan ilegal terus ya kita lakukan dan kita. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.